Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tentunya senang sekali pada kesempatan hari ini kita berjumpa dan kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita bahwasanya makna apapun yang kita miliki pada kehidupan tidak akan mampu kita dapatkan makna itu dan esensinya sampai kita mensyukuri. Saya punya mobil, ibu punya mobil, bapak punya mobil, tapi makna mobil itu tidak akan hadir pada hati kita dan jiwa kita sampai kita mensyukuri. Mobil itu datang dari Allah dan tidaklah kita memperoleh mobil itu kecuali pertolongan Allah. Rumah yang kita miliki, studio yang kita pakai, tidak akan pernah hadir maknanya di dalam hati kita. Esensinya tidak akan hadir kalau kemudian kita tidak bersyukur terhadap apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Karena barang hanya menjadi barang kalau tidak kita syukuri. Fasilitas hanya menjadi fasilitas yang cepat membosankan kalau kita tidak syukuri. Tetapi siapapun yang dia bersyukur, dia akan menghargai. Siapapun yang dia bersyukur akan terhindarkan dari kebosanan, dari barang yang dia miliki dan apa yang dia dapat beli. Inilah yang menjadikan kita. Kenapa diperintahkan selalu bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya. Orang yang bersyukur, dia tidak akan pernah punya kesibukan untuk membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Karena yang salah bukan apa yang didapatkan orang lain dan apa yang baru kita dapatkan. Tapi yang salah itu adalah ketika kita tidak bersyukur atas apa yang kita miliki, makna dan esensi barang yang kita dapatkan tidak kita hadirkan. Bagaimana kesyukuran kita kepada barang itu, itulah yang menjadikan hilangnya makna dalam setiap apapun dalam kehidupan kita. Bersyukurlah, karena bersyukur itu disifati oleh Imam Ibnu Qayyim, orang yang bersyukur itu disifati dengan kata al-hafid, penjaga. Disebut dengan hafid, bukan al-hafid. Disifati dengan hafid. Hafid itu penjaga. Kenapa orang yang bersyukur disifati dengan sifat penjaga? Karena dia menjaga kualitas apa yang Allah anugerahkan kepadanya menjadi sangat bernilai ketika dia bersyukur kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Inilah yang menjadikan kita senantiasa, semoga kita selalu bersyukur dalam setiap urusan kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini tentunya akan membahas bagaimana usaha jelita jelang 50 tahun menggapai surga. Tentunya kita paham bahwasanya ketika umur sudah menunjukkan angka 40, itu sudah terdengar lonceng kematian yang pertama. Jadi kalau ada umur 40 kayak saya, 42, berarti lonceng kematian yang pertama sudah diperdengarkan oleh Allah. Ketika kita melewati angka 50, maka lonceng kematian yang kedua sudah diperdengarkan oleh Allah. Kalau kita sudah 60, berarti lonceng yang ketiga pada kematian sudah diperdengarkan oleh Allah. Dan para ulama menyampaikan, menjelaskan, sedikit sekali yang mampu mendengar lonceng yang keempat ketika melewati angka 70. Karena memang fitrah rata-rata umurnya umat Nabi berada pada kisaran 60. Tentunya setelah kita mendengar lonceng kematian itu sudah diperdengarkan dan kita sedang menuju kepada Allah, tentunya yang paling penting adalah apa bekal yang kita akan persiapkan ketika kita menuju kepada Allah. Kalau ibu-ibu hari ini berusia 50 tahun, bapak-bapak berusia 50 tahun, berarti kita sudah mengadakan perjalanan 50 tahun untuk mendekati Allah. Dan tentunya yang menjadi sebuah perenungan, bukan masalahnya kapan kita akan mati, tetapi masalahnya apa yang sudah kita siapkan dalam perjalanan yang pasti kita akan jumpai. Karena perjalanan hidup orang yang beriman itu simpel. Perjalanan dia menuju kepada kematian adalah perjalanan dia untuk menemui Rabb-Nya. Dan ini adalah sebuah renungan untuk saya dan semuanya. Saya 42 tahun, berarti saya telah melakukan perjalanan 42 tahun menemui Rabb saya. Dan ibu-ibu dan bapak seluruhnya sama. Kita sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah ketika kita memiliki bekal. Karena bekal ini menjadi penting dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, inilah yang menjadikan kita akhirnya harus betul-betul paham apa bekal terbaik yang harus kita lakukan. Karena kita tahu umur kita tidak pendek. Kita juga mengerti ketaatan kita tidak selalu berada pada puncak-puncak semangatnya. Karena Rasulullah mengatakan inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangatnya sebagaimana setiap amal ada masa surutnya yang disebut dengan
kondisi futur. Ditambah lagi kita juga mendapatkan penyakit, yang mana ketika penyakit itu datang menyapa pada teras kehidupan kita, menjadikan kita tidak bisa maksimal ketaatan. Dan disinilah kita akhirnya paham, berarti kalau umur kita pendek, kita sering tersapa dengan futur, dan ternyata juga kita sering sakit, maka inilah yang menjadikan kita hanya memiliki waktu efektif untuk beramal itu sangatlah sedikit, sangatlah singkat. Masih dikurangi dengan perkara mubah yang kita lakukan, masih dikurangi hobi yang kita salurkan, masih dikurangi dengan tidur dan istirahat yang kita berikan. Semakin memperpendek jatah waktu kita bermain dan beramal untuk mendapatkan trofi terbaik di sisi Allah, yaitu adalah surga. Ya, dan kita paham surga itu adalah barangnya Allah. Memang surga itu mahal, tapi surga itu dimiliki sama zat yang maha pemurah dalam kehidupan setiap makhluknya. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham apa yang harus saya lakukan supaya bisa menjadi jalan pintas saya untuk mendapatkan ridhonya Allah dalam perjalanan saya menuju kepada Allah. Karena hidup manusia, orang yang beriman, disebut dengan rihlatun ilallah. Para salaf itu, para ulama mengatakan hidupnya manusia itu adalah perjalanan dia menuju kepada Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita ingin membahas. Pada kesempatan hari ini kita bahas, apa sih perkara yang bisa menjadikan kita memiliki shortcut, memiliki jalan pintas supaya kita mudah menggapai ridhanya Allah. Karena kita paham bahwasanya amal itu bertingkat dan beragam dan memiliki derajat yang berbeda-beda yang tidak sama antara satu derajat dengan derajat yang lainnya. Sama kayak surat di dalam Al-Quran. Surat di dalam Al-Quran semuanya utama, tetapi ada beberapa surat yang memiliki keutamaan yang lebih besar daripada surat yang lainnya. Surat Al-Baqarah jangan samakan dengan surat misalkan Al-A'raf. Surat Ali Imran jangan samakan dengan surat Al-Maidah karena berbeda. Surat Al-Baqarah kedudukannya besar dibandingkan surat yang lain karena di dalamnya ada ayat kursi dan beberapa ayat yang menjadi penutup dari surat Al-Baqarah yang memiliki keutamaan luar biasa. Ali Imran jangan disamakan dengan surat yang lainnya karena Ali Imran bisa menjadi awang yang menaungi kita kelak pada waktu hari kiamat. Surat Al-Mulk nggak bisa sama dengan surat At-Taghabun karena surat Al-Mulk apabila engkau baca dia akan menjadi menjagamu dalam kehidupan di alam barzahmu. Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas tidak sama dengan An-Naba dan At-Takwir karena 3 surat yang terakhir bisa menjadi peneman kita dalam tidur dan menjadi penjaga kita dari terjangan setan. Layaknya surat yang memiliki kedudukan yang berbeda-beda, amal pun memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki tips, memiliki sebuah referensi, bukan tips ya, memiliki referensi. Bagaimana kita beramal dengan amalan yang menjadi shortcut, jalan pintasnya kita ke surga. Karena jalan pintas itu tidak hanya dimiliki pada tempat yang kita tuju. Ke Bintaro ada jalan pintas, betul. Ke Bekasi ada jalan pintas, betul. Tapi jalan pintas ke surga pun ada. Dan itulah pentingnya. Siapapun yang memahami agama ini dengan ilmu tentunya akan memiliki banyak pilihan dan opsi di dalam beramal dibandingkan mereka yang tidak berilmu. Syukur Allah itu masih memberikan kesempatan kita berilmu pada kesempatan hari-hari kita.